Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mancokers. Ketemu lagi bareng saya Cak Bogang di channel Kandhani Kok Sing Penting. Kali ini hari sudah mau menjelang maghrib. Saya berada di sebuah bangunan yang tidak berpenghuni sejak 2000 berapa? 2008. Tidak ada penghuninya sejak 2008, otomatis ada beberapa penghuni makhluk kok iso ngerti kok yang tak kasat mata. Ya kurang karuan lho. Apa mikir apa utang? Iya. Iya, Cuk. Habis ini saya mau menerawang bangunan ini. Yang jelas yakin gitu. Yang jelas saya tidak sendirian. Oh iya. Dan yang jelas yang menerawang pun bukan saya. Saya membawa seorang ahli di bidangnya yang pandai menerawang hal-hal yang tak kasat mata. Kita nanti berjumpa dengannya. Ayo mudun kesel aku tanganku ini Aku turun dulu. Oke, dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh goblok. Selamat kaceplok. Untung arep mager soalnya. Ya sudah. Ada penjaganya. Oh, pengelolanya. Ada penjaganya. Tadi kita dikasih kunci, tapi penjaganya pergi. Kok gak kayak mangan? Iya. Kayak kunci tok. Kayak kunci tok. Wah, keweden. Oh, Penjaganya ketakutan. Sekarang saya undang ke sini langsung aja ya. Oke. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Cak Kaji Riza dan Gus Toib. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Cak Kaji Riza dan beliau adalah Gus Toib yang akan membantu saya untuk menerawang adakah penghuni di gedung ini ya ketika kita naik ke sini. Oke. Terima kasih banyak atas ini kelanjutan dari video yang kemarin Cak Bogang. Iya betul. Jadi janji kita tepati benar-benar. Bisa nggak menerawang tempat-tempat Jadi goib? Kita menerawang ini kita garis bawahi dulu. Bagaimana kemarin kita jelaskan, bukan pakai mata kepala kita ini Cak Bogang. Jadi harus kita pakai ada mata batin. Oh yang gitu. mana tidak semua orang itu bisa. Ada yang dari turunan, ada juga memang belajar atau dari mbah-mbahnya dulu. Nah seperti itu. Jadi untuk membuka mata batin sendiri ya tidak sembarangan orang. Cak Kaji Riza dari belajar. Saya belajar ini. Oh iya. Iya. Belajar. Tadi kita mulai masuk gerbang. Iya. Nah, ini termasuk kita tanya tadi. Ya, sorry saya diperkenalkan dulu dengan Oh ya. beliau temannya Gus Toib ini. Ini Gus Toib. Iya. Ini orang Pomojorjo Gempol. Mojorejo Gempol. Ya, Pasuruan. Seorang praktisi juga sama satu satu ideal. Iya, iya. Idealisme yang sama ya, yaitu Oh. tentang dunia peruqyahan juga. Ha. Tadi kita sudah mulai masuk, saya juga mulai mendeteksi sama Gus Toib. Di sini lumayan, ternyata bangunan ini cukup lama tidak tertempati. Ketika tadi sudah diterangkan, Iya. kurang lebih 2008 kosong bangunan ini. Di area lantai 2 itu banyak. Jadi Banyak kamar. banyak kamarnya. ya, ya. Atau banyak bangkai tikus. Karena sangat menyengat baunya. Oh iya. Iya, Iya, baunya. tikus sih. Tadi saya pun naik menapaki tangga itu terasa bau yang sangat menyengat. Tidak nopo. Ternyata bangkai tikus. Biasa itu berarti. Biasa. Iya. Saya menginjak tadi. Jadi gini Cak Bogang, ini kita mau lihat sekilas tadi sore kita coba masuk ke area ini Iya. dengan izin yang si penjaga tadi. Alhamdulillah kita diizinkan untuk melihat-lihat dan tempat ini belum terjamah oleh siapapun dari seorang praktisi atau gitu apapun ya. Jadi ini pas, ini masih alami lah tempat. Masih alami. Tidak ada rekayasa nantinya. Ini aura yang di lantai 2 itu kebanyakan itu perempuan penghuninya. Gitu. Apalagi tadi yang di pojok itu tadi kayak ada tempat makan, meja makan itu iya. ada itu di situ. Ada. Tadi itu tuh kayak mereka duduk kayak satu kumpulan gerombolan makan di situ. Oh. Di situ. Tapi Jadi tapi nggak ganggu. Nggak ganggu ya? Oh, enggak.
Oh, tapi nggak ada yang ganggu sama sekali. Nggak ganggu yang keluarga di sini. Tapi kalau orang lain ke sini pasti kelihatan. Dilihatin. Saya tapi nggak lihat tadi. Kan kamu nggak pernah Maksudnya kesini, Pak. ada orang tamu dari luar, Iya. luar sini, Heeh. masuk ke sini atau tidur sini pasti kelihatan. Ada penampakan pasti ada. Oh. Saya sudah masuk tadi mulai pertama awal dari gerbang itu. Iya. Dari gerbang itu di sebelah sini ada perempuan. Tapi saya sudah salam. Di sini Gus, maksudnya di Di itu sebelah. Oh, sebelah lantai 2. Lantai Ya, dua. mulai masuk itu ada. Tapi nggak ganggu, nggak apa-apa. Kalau di samping saya sini ada enggak? Aku. Oh. Aku sampai Aku. sama aku. Tapi mengikuti ini. Oh, astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa. Ini mengikuti. Ngikut ke sini. Ya mengikuti semua ini. Kegiatan kita ini. Kegiatan ini apa tujuannya gitu. Oh, Tapi saya bilangi nggak apa-apa, ini cuma hanya anu-anu aja, lihat-lihat aja. Nggak ganggu sampean. Saya bercanda-bercanda gini enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokok- Sudah saya tadi saya bilang. Cuma tempatnya yang perempuan di sini. Nah, iya, itu mengikuti ke sini. Ya. Sedangkan di lantai 3-nya sini sendiri ada nggak? Ada. Ada. Ini laki-laki tua. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tua laki-laki. Tapi orangnya sabar. Kira-kira umurnya di atas 70. oh. Di atas 70. Sudah lakunya itu. Kalau umur manusia itu jauh Kang. Iya. Jadi umur mereka ini kan bukan lagi hitungan, Tahun yang sama ya? iya, bisa Hmm. jadi ratusan, bisa jadi. Tapi kalau di hitungan di tahunnya manusia ya kurang lebih 70. 70 ya. Iya, Di seperti itu. atasnya 70. Jadi intinya Cak Bogang, kalau kita pelajari, kita masuk ke tempat-tempat seperti ini, jangan sampai kita satu meremehkan, yang kedua harus ada kula nuwun. Oh, gitu. Paling boleh bisa jadi kita ini bukan berarti kita terus takut, tidak Cak Bogang. Sama halnya kita masuk ke rumahnya orang. Kita masuk ke rumahnya orang ya salam, ketuk pintu, Ya. assalamualaikum. Nah, ini kalau kula masuk nuwun. ke dunia ini kula nuwunnya gimana caranya? Nah, kalau untuk dunia seperti ini kita sama, uluk salam dalam hati, assalamualaikum. Mau ada yang jawab atau tidak ada yang jawab itu dunia mereka, tapi mereka sudah tahu kedatangan kita sebenarnya. Yang kedua, kalau bisa bukan hanya salam, tapi kita juga kirim Fatihah kepada semua yang ada penghuni di sini. Khususnya di daerah mana, umpama di Surabaya mana, kita daerah Nginden Kota atau di Jagir atau di Rungkut, Iya. kita kirim Fatihah kepada sesepuh ini sepuh di Itu sana. kalau yang Seperti itu. menghuni Muslim. Lah, Ya. kita tahunya dari mana kalau itu Muslim atau bukan kirim Al-Fatihah? Nah, kan bagi kita-kita yang orang awam ini. Ya. Jadi gini Cak Bogang, salam kita ini otomatis yang Muslim pasti menjawab. Mm-mm. Tapi kalau dia itu non Muslim ataupun Kafir. jinnya bukan Iya. Muslim atau kafir, Enggak. dia cuma hanya diam dan hanya maka mengetahui biasanya saja itu karena ada mereka nggak tahu. tertawa. Jawaban apa yang ketika kita uluk salam, assalamualaikum, mereka kan nggak tahu, nggak terbiasa dengan itu. Iya, iya. Nah seperti itu. Jadi ya hanya sekedar mereka melihat, memperhatikan gerak-gerik kita semasa itu tidak mengganggu apa yang menjadi kegiatan mereka di sini, kehidupan mereka di sini, tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Tapi kalau umpama ada penampakan di dalam diri kita, umpama ada yang sliwer itu berarti sudah jin itu menunjukkan eksistensi dia masuk ke alam manusia seperti Iya, Cak iya. Bogang. Ini kira-kira bisa diberitahu nggak ya di lantai 3-nya yang sebelah mana Di aja? Sebelah mana? Ayo, jalan yuk. Ini. Monggo. Dekat. Ini, nah ini duduk nih, Oh, ini duduk. Nah, ini. selamat tadi saya nggak duduk di situ. Ada orang tua. Untuk apa namanya? Rupanya nggak tahu ya tapi ya wajah atau nggak. Kalau dilukis bisa. Oh, dilukis ya. Tapi saya sudah paham. Ini orang tuanya sudah paham. Rambutnya jenggotnya anu. Bisa. Duduk- Kayak duduk- brewok gitu Cak Bogang. Brewok. Putih, Putih. brewoknya putih. Duduk aja atau sambil? Duduk melihat semua ini Kegiatan kita. kegiatan apa. Oh, nggih, Tapi nggih, nggih, nggih. dulu tadi saya bilangi jangan ganggu. Ini kegiatan saya. Saya juga tamu dari Pasuruan. Iya. Nun sewu, Gus. membantu. Sampun lama Gus di sini, Gus.
sudah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Sebetulnya bukan di sini tempatnya, Di mana? di sebelah sana. Sebelah sana Embong. tuh. Seberang jalan-jalan raya di luar gedung ini ya. Ya. Di luar gedung ini. Sebetulnya gedung ini kok dihuni nggak mau di sini. Kasihan gedung ini nggak dihuni gitu. Oh gitu. Iya. Cuma nggak apa-apa. Siapa saja ke sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Selain di sini di mana lagi? Nggak ada di bawah ada perempuannya. Oh, yang paling banyak di lantai 2 ya. Lantai 2. Sedangkan lantai 3 ini baru 1. Satu mengikuti. Tadi ada di situ. Di pintu masuk gerbang. Ya, pintu masuk ada. Kalau lantai 4 ini apa ini? Bisa dilihat dari sini enggak ya? Bisa. Kosong. Kosong ya? Kosong nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya 3 sama 2. Sampai kalau dilihat, sampai kalau dibuka mata hati sampean pasti tahu. Bisa. Jangan. Bisa merasakan. Tahu. Pasti sampean lari. Iya, lebih baik Jangan dulu mengikuti abai lihat kan. Iya. Nanti lama-lama bisa lihat sendiri. Gitu ya. Belajar dulu. Iya. Ya Pak Cak, ini langsung ngelantai loro apa gimana nih Gus? Pak Haji, gimana enaknya? Ya. Break dulu. Ya, kita break dulu. Nunggu azan maghrib ya. Siap. Oke. Habis ini kita langsung lanjut ke lantai 2. Ya. Karena yang paling banyak adalah di lantai 2. Ya. Sebentar lagi azan maghrib, kita menunggu azan maghrib dulu. Aduh, saya kaget kenapa kok menjauh Gusnya. Saya jadi merinding sendiri. Ya, oke, kita lanjut habis maghrib ya. Siap. Oke, alhamdulillah azan maghribnya telah selesai. Habis ini kita turun ke lantai 2 ya. Ini bukan tengah malam, tapi ini maghrib ya. Maghrib ya. Saya nggak berani tengah malam. Kita turun lantai 2. Monggo, Gus. Kalau sekitar sini ada enggak? Nggak ada ya, cuma 1 tadi itu ya? Iya, nanti ini ada di sini. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Turun. Ci. Ya. Dampingi saya, Ci. Kayak gini kita turun ini harus hati-hati Cak Boga. Kenapa? Kenapa harus hati-hati? Kenapa sih? Kayak cepet-cepet kok gelungup. Iya. Iya. Mana ikut pelan-pelan nak mudun Cak Boga. Oh iya. Iya. Nah, Astagfirullahaladzim. itu sebelah itu ada. Gitu. Gimana? Ini yang pegang target kita Iya. yang saya bilang tadi. Iya. Jadi dari sini kita lihat sebentar, berhenti sini aja dulu. Nah, dari sini ini pojok ini yang auranya lebih besar di sini. Ini tempat berkumpulnya mereka ini di sini. Informasi. Semuanya di sini. Gak apa-apa ya, kita datang ke sini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Karena kita sudah izin Apa siap. konsep ganggu mboten? Kalau kita Ada ke cahaya gini ganggu nggak? Betul apa? Aman. Itu Karena tadi kita ngapain? tadi udah izin Oh, masuknya. Izin ya, sampai tak pakai. Nah, Oh iya iya. kita juga kita pagari supaya tidak ada kontak langsung dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur ini. Ini tempat untuk berunding. Kalau ada tamu dari sana sudah tahu berunding. Apa tujuannya? Kalau tiba-tiba ada orang duduk di sini gitu nggak apa-apa ya? DE ke samping. Ke samping ya? Ya, nggak kuat panasnya. Oh. Nggak kuat. Jadi ini Cak Bogang, kita mulai masuk tadi, kita lihat mulai sore tadi kita naik. Iya. Ya. Ini aura yang paling besar ya di area sini. Karena titik kumpulnya ya. Dan ada sosok perempuan yang memang dia sebagai ikon yang di sini. Dia ini. Ya, tapi enggak istilahnya enggak jahil karena mereka ini menempati di sini dan tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke tempat-tempat seperti ini, tinggal kita niatnya apa tujuannya. Iya. Kita walaupun sedikit ada ingin mengganggu, mereka sudah tahu sebenarnya. Gitu. Tinggal bagaimana kita menempatkan tempat kita. Ya tadi harus salam. Yang kedua kita Fatihah atau banyak-banyak wirid, zikir, tempat seperti ini. Tinggal niatnya kita Tama kok. Ya.
boleh lihat apa saja. Bisa digambarkan Iya. sosok-sosok yang ada di sini. Ada kira-kira ada berapa makhluk? Ini yang duduk 3. 3. Tapi yang 2 ini masih baru ke sini tadi. Masih baru dari sana itu. Berarti 5. Enggak, ini 1. 1. Ini yang 2 ini masih baru datang. Masih baru datang. Iya. Pingin tahu. Oh. Ada apa? Ada yang manggil. Oh. Iya. Kegiatan apa kita malam hari ini? Itu banyak mereka ini kadang ada yang kepo bahasanya itu. Iya. Pengen ngerti. Nah, Seperti itu. Untuk digambarkan sosoknya gitu, wujudnya. bisa apa bisa nanti. Nanti digambar aja. Oh, Ini perempuan umurnya kira-kira di atasnya 40. di atas Yang 40. Duduk ngaten nih. Ya, Nggih. duduk ini. Nggih. Ini duduk ini. Yang ini umurnya kira-kira 27-28. Masih kecil. Laki, perempuan. Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Yang ini perempuan. Oh, iya. Tapi identik ini yang perempuan ini, ya mbaknya ini, identik kayak wajah-wajah bule. Ya, wajah-wajah bule. Kuning-kuning. Dia, kuning dia. Indo. Nah, bukan seram atau apa, karena dia menampakkan dirinya itu sebagai wanita yang cantik, anggun seperti itu. Oh, gitu. Welcome lah istilahnya, tidak menakuti diri kita yang hadir pada malam ini. Jauh sini emang agak Iya. panas ya? Apa merasa panas? Auranya panas. Iya. Itu Iya. sudah. Apa sumuk mungkin ya? Kumpul. Iya. Itu karena kenapa kok panas, bisa jadi dunia mereka ini banyak Bertentangan. benturan dengan kita. Sama manusia. Mm-mm. Ini nggak kuat sebetulnya. Nah, betul. Kita seorang praktisi ketika datang ke satu tempat yang mana itu sakral atau memang tempat yang tidak berpenghuni, kita ini diri kita sudah membawa aura yang positif sehingga yang negatif sendiri akhirnya keluar sendiri. Aku tak ngalesik lah daripada golek molo, Iya. golek masalah, kok apa-apa dia apa-apa aku. Ada karena banyak pengalaman di situ. Kadang kita bersihkan disuruh bukan disuruh, ada orang yang minta tolong bersihkan rumah gitu. Orang praktisi kadang ngawur gitu, yang kalau tidak tahu dipegang, diikat, seperti itu, kasihan gitu. Kita kalau mau bersihkan rumah atau apapun, ya kita ajak batin dengan batin, mata batin tadi. Kamu mau saya pindah, di mana tempat kamu? Oh, saya mau pindah di sana, seperti itu, Cak Bukan. Iya. Jadi jangan asal kita mindahkan atau membersihkan rumah dengan cara-cara yang digusur. tidak baik. Kalau digusur Kasihan. Nah, Bisa ngamuk ya? iya. Kayak harus pelan-pelan ditanyai. Mau pindah di mana? Nah, baru kita pindahkan di situ. Kalau dia tidak ada tujuan di mana tempat pindahnya, kita tawarkan. Ya boleh tak pindah nang ngarep kono nang pohon iko. Iya. Di sana. Nah, kita yang tahu. Oh ya mau ya udah. Dipegang tadi, pegang gimana ini tadi? Coba, Gus. Nah, ini. Nah, ini Cak gua, Kak. Ini yang perempuan. Ini yang perempuan ini. Ini kalau gini kan nggak bisa. Coba, Kak. Dibuka gitu ya? Iya. Buka ya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuatnya sampean. Coba, Cak. Berat. Sing kuat, Cak pegang. Ini nggak ditahan kan, Gus? Loh, ya enggak, loh. Gini kan Kak. Loh, lemes saya. Lemes. Yang ini yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mampu. Iya. Berat. Saya sampai kemeringat. Ini dilepas. Ya, ya. Maaf tadi maaf. Iya, iya. Saya ketakutan sendiri. Enggak apa-apa. Sudah saya ambil. Enggak. Inti perjalanan kita malam hari ini, Cak Iya. Pegang, yaitu tadi sebagai seorang atau praktisi lah. Kita di dunia kita ini jangan asal harus tahu ilmunya, kembali ke harus tahu ilmunya gitu. Kita mau membersihkan rumah ya harus tahu ilmunya. Dengan cara bagaimana kita baik-baik, kita pindahkan baik.
wifi. Karena pernah ada satu pengalaman kami juga ketika satu rumah itu ada salah satu anaknya itu kesurupan, kemasukan. Ternyata kita ajak ngomong waktu itu jinnya jin kafir ya. Saya ajak mau masuk Islam, mau dia, tapi syaratnya apa? Lepaskan anak dan istri saya. Loh, kenapa? Karena dulu yang bersihkan rumah ini ngikat anak dan istri saya, seperti itu. Oh gitu ya. Akhirnya syaratnya dia mau masuk Islam, syahadat, kita disuruh melepaskan anak dan istrinya karena diikat oleh seorang praktisi yang dulu membersihkan rumah itu. Dicari dulu berarti ya? Dicari dulu, alhamdulillah akhirnya ketemu, nama anaknya siapa, saya tanya, istrinya saya cari, dan ketemu, lepas ikatannya. Di saat itulah dia sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada kita, dan akhirnya mau bersyahadat dan masuk Islam, seperti itu. Ya, sorry, Nah, itu. mungkin di sebelah sana ada nggak? Soalnya saya agak berat ini di sini. Auranya sangat kuat kalau di sini, bukan? Jangan boleh ya. Iya. Di daerah sini ada ya? Nah, sini. Ini kalau sini ini kalau kita lihat ini hanya tempat bermain. Ya, nggak ada, bukan kosong. bukan singgahan. Hmm. Bukan menempati dia. Tapi ya kadang hanya main. Ini kosong, auranya sudah beda dengan yang tempat kita Ini tadi. kan bekas kamar-kamar kosong ya? Ada nggak yang masuk ke dalam kamar seperti gini? Nggak ada, ya ada di sini aja. Di luar semua Iya, ya? iya. Nggak ada yang masuk ke dalam Nggak kamar ada. kosongnya ini Nggak ya? ada, nggak ada. Kosong semua kamarnya. Kosong. Jadi mereka ini tidak sembarangan menempati tempat terus tempat kosong terus mereka tidak. Mereka juga memilih tempat, ya Bogang. Ini pengalaman. Jadi tidak semuanya tempat kosong terus itu berpenghuni, ya enggak. Kira-kira ada berapa jumlahnya di sini totalnya? Yang di lantai 2, di lantai 2. Kalau yang di lantai 3 tadi ada 1 ya? 1 atau 2 ya? Ini 3 ini. Ini Cuma 3. yang 3, yang 2 masih baru. Cuma kepingin melihat ada apa gitu loh. Terus apa itu dicegat orang perempuan itu tadi. Sini. Ya, seperti itu. Berarti 3 aja ya sini ya? Ya, di sini yang ya? di atas 1. Yang di atas 1. Yang perempuan tadi emang asli tinggal di sini atau pendatang terus? Loh, Sepertinya di sini tidak ada. Yang penugas Semua ini pendatang. pendatang, Pendatang. Terus kasihan rumah ini nggak dihuni gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa yang menghuni sini nggak mungkin diganggu. Nggak mungkin ya? Iya. Nggak usah dianu apa itu digusur nggak usah. Nggak usah. Nanti bisa keluar sendiri. Oh bisa Iya, pergi iya. sendiri Nanti ya? kalau sudah waktunya mungkin pindah. Nah kalau pindah kayak gitu datang lagi yang baru berarti ya? Ya mungkin. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Iya. Ini habis ini gambar sosoknya nggak? Ada Pulpen. bawa gambar ya? Nanti aku ada. Gambar di mana? Nang kertas. Iya, kertas. Nggak gambar di sini atau di lantai 4? Di Di Tempat luar. luar aja kali ya, Iya. biar nggak ngambil terlalu. Monggo. Di luar ya? Oke. Jadi ini kurang lebih Cak Bogang, rumah ini kan sudah lama memang. Sudah lama, Ya. betul. Jadi Sampai kalaupun atapnya ini atap begini nih karena apa ini ya? ini bocor Cak Bogang. Oh iya. Bukan berarti ada penghuninya terus duduk situ jatuh kan. Oh, iya. Bukan sakno Cak Bogang. Barangkali. Ya, ini kan bisa dibenarkan pelapornya teralis gitu ya. Oh iya, bisa. Langsung hubungi Bengkelas Inden Jaya. Jaya. Oh ini tidak ada ya jemuran ya? Kalau sini tidak ada Cak Bogang. Ini dari hawanya sudah. Oke kita turun ke lantai 1. Habis ini kita melakukan proses gambar wujud sosoknya ya. Di lantai 1 ini kita udah mulai ada pencahayaan karena tadi penjaganya sempat nyalain lampu ya. Kalau malam selalu dinyalain di sini ya sama penjaganya. Nah kalau di lantai-lantai 1 gini ada juga nggak? Tadi ada di sini yang perempuan itu. Heeh. Terus semua ini ke sana. Tadi mengikuti yang perempuan di situ, yang laki-laki ke sana. Ingin tahu apa tujuannya orang-orang itu. Tapi aslinya di lantai satu ini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada aslinya ya? Kosong. Karena mungkin ada penjaganya di sini ya? Iya, Apa nggak apa-apa. penjaga tadi itu ya? Iya. Bapak-bapak. Oke. Habis ini kita off-kan dulu ya. Oke. Terus kita sambung di depan Siap. untuk
gambar wujud. Oke, kita sudah ada di Teras. aula depan. Saya jadi gagap ngomongnya. Aula depan untuk menggambar sosok tadi wujud tadi ya. Yang di atas, wujud yang di atas tadi, lantai 2 ataupun lantai 3. Kita sudah menyediakan kertas. Saya cari kertas di atas meja. Iya. Ini. Cak Kaji, Ya. Riza bisa gambar juga. Oh, kalau saya bisa gambar kapal-kapal. Oh gitu ya. Kalau saya ini bukan itu, Cak Bogang. Bukan tipenya seniman, Cak Bogang. Oh. Ya, jadi kalau memang gambar-gambar kita kembali ke ahlinya tadi, Cak Bogang. Nggak semuanya seorang pria juga bisa menggambar. Dulu sering gambar rumah ya. Sering. Mantan maling berarti. Gambar ngomong. Saya hanya mengatasi rasa ketakutan saya dengan bercanda. Panas sakit asli panas. Kameramen saya kemeringet Oh, panas, Pak. drobos dari tadi. Apa ini? Kayak habis mandi atau kehujanan. Gobios. Kenapa Cici? Ini kok sampai gobios kayak gitu? Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada Mungkin yang- ya nanti masalah waktu di rumah. Oh gitu ya? Kalau pulang kemalaman, Oh iya, Ya, bener. salah. Bios. Nah, ini mulai kelihatan, Cak Bogang. Sosok yang kita lihat tadi ya. Ini di atas. Ini yang lantai Ya, 3. lantai di atas. Oh iya. Yang lantai 3 ini bapak tua seorang tadi itu ya. perempuan- ya, laki-laki Bawa teken ini. bawa tongkat ini, Cak Bawa Bogang. tongkat. Ya. Ini yang perempuan. Memang badannya memang agak bongkok dia. Rambutnya panjang berarti ya? Panjang. Ini masih kurang panjang. Masih kurang panjang. Ya. Sampai gini. Rambutnya Rambut terus putih atau Putih. hitam? Ini putih. Putih. Putih semua panjang segini. Iya, sekian. Putih. Karena umur tadi, Cak Bogang. Sudah tua. Terus saya udah kasih Ustaz. Iya. Biasanya kan ada omongan kalau sebelumnya dia pernah hidup seperti layaknya manusia atau itu beda ya sama yang tadi beda ya? Atau Oke. emang nggak ada gitu ya? Ya, itu kalau ada omongan seperti itu tidak bisa, bukan. Ya. Jadi mereka ini kalau sudah bangsanya jin, ya jin. Nggak ada ceritanya manusia yang sudah meninggal, sudah ini terus dia muncul lagi. Oh tidak, karena apa? Ruh ketika sudah dicabut oleh Allah dari tubuh kita ini, maka kembali ke alam ruhnya. Ya. Jadi bukan berarti yang terus perempuan. mereka reinkarnasi Iya. jadi sosok jin atau Ini yang tidak, lantai tapi 2. jin itu sendiri terkadang mewujudkan seakan-akan Orang yang bangun. sosok yang sudah meninggal Meninggal. tadi. Contohnya apa? Ketika ada jin yang mengaku pernah kecelakaan di tempat ini, iya, seperti iya. itu sebenarnya Iya. bukan sosok orang yang meninggal tadi. Tapi ceritanya benar. Kalau ada kecelakaan di situ. Ya benar, Oh. karena dia menyaksikan di saat itu. Ya. Oke. Ini ya. Ini hasil dari penampakannya di lantai ini yang lantai 3. Sosok orang tua memakai tongkat, rambutnya putih panjang sampai di bawah pantat. Ya. Rambutnya putih panjang, tua. Umurnya di atas 70-an kalau untuk umur manusia ya. Di atas 70-an. Sedangkan ini di lantai 2. Lantai 2 sosok perempuan kuning kayak Indo ya. Nah, ya. Indo ya, kebule-bule ya. Rambutnya ya agak putih-putih. Rambutnya ini panjang atau pendek ini ya? Sekian. Rambutnya sebahu ya. Sebahu. Sebahu. Umur sekitar 40-an untuk umur manusia ya. Ini. Yang di lantai 2 ini sosok yang cenderung cantik. Wanita yang cantik. Biasa menerima tamu-tamu dari luar. Oh iya iya. Bareng teman-temannya. Londo. Kalau ada bangsanya gitu, itu yang Menerima. menerima. Nah kalau yang 2 temannya Nah, tadi ya itu. itu. Ya. Dari situ mau tadi. Dari luar ingin penasaran kita mau ngadakan apa di dalam, dia akhirnya masuk mengikuti, memperhatikan seperti itu. Ya. Tapi yang ini sama ini ada keterkaitan nggak? Mungkin ini kakek, ayahnya atau anaknya? Enggak. Sepertinya ini suami, seperti suami. Suami istri. gitu Suami ya? istri. Oh gitu ya. Tapi yang dulu yang perempuan ini Yang menempati di Duluan. area sini. di sekitar 5 tahunan. Yang ini hanya mau 1 tahunan.
Baru 1 tahun. Awalnya dari jalan tadi Gus, yang Ya semuanya dari situ. dari depan situ ya? Dari jalan. Ini ya sosok. Kalau untuk sosok bener-bener wujud wajah gitu nggak bisa ya digambarkan. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Seperti ini aja dulu. Nanti kalau wajah ya harus pakai Oh gitu. pakai apa? Lukisan ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa nggak Bisa. orang-orang melukisnya wajah sosok jin gitu? Ya kan seperti orang manusia kan. Cuma kadang-kadang itu ada ini, ada macam-macam. Ya itu tadi Cak Bugeng. Jadi yang sebelumnya kita terangkan dulu ya. Iya. Itu kan mata batin. Makanya Mata ada batin. seorang praktisi yang mana dia melukis dengan menutup mata dia. Oh iya. Karena iya, apa? iya, Dia iya. tidak akan bisa melihat mata telanjang seperti ini karena mata batin lah yang akhirnya tahu seperti itu. Oh ini ada kumisnya, oh ini rambutnya panjang, oh ini jenggotnya putih, ini bentuknya ada taringnya seperti itu. Ini sosok ada harimau atau apa namanya ular dan sebagainya itu. Cuma Iya. gambar ini mau menyentuhkan seperti gini. Gambarnya itu seperti ini. Iya. Cuma untuk contoh aja. sketsanya, Sketsanya. mungkin. Ya seperti inilah. Tapi kalau betulnya ya mungkin ada Lebih baik dari gambar ini. Tapi kebetulan bentuk-bentuk yang sini tidak ada yang menyeramkan gitu ya? Oh, nggak ada. Ya, Nggak ada. untungnya ada yang menyeramkan ya. aman-aman. Nggak ada yang menyeramkan. Itu tadi yang di lantai 3, 2, lantai 1 aman. Aman, alhamdulillah. Selama kita tidak mengganggu, mereka pun tidak akan mengganggu. Tidak ya. ada mengganggu. Ya betul. Dan kedua sosok ini pun sosok yang baik. Ya, tidak perlu kita usir ya. Tidak perlu. Nanti akan pergi dengan sendirinya ketika sudah bosan di sini. Iya, iya. Gitu. Betul ya. Oke. Itu aja ya. Ngomong-ngomong tadi tentang mata ya, itu tadi sketsa wajahnya yang sosok-sosok yang ada berpenghuni di sini. Dan untuk para mencoker semuanya yang ada di Surabaya dan sekitarnya, kalau mau bertanya-tanya, komen-komen bisa DM Kandaniko ataupun komen di bawah. Sedangkan kalau ada yang di sekitar Pasuruan dan sekitarnya, mungkin Pasuruan itu dekat dengan Gempol ya, mana lagi? Mojokerto, Bangil itu Pandaan, bisa ya. hubungi dengan Gus Toib, nomor HP-nya berapa Gus? Nanti saya terangkan di bawah. Ini semuanya nih. Semuanya. Nomor HP semua ini? Iya. Oh iya. Nomor togel ya. Nomor togel enggak ada dah. Ben cepet sugih. Ini ya nomornya Gus Toib yang mungkin ada pengen mengundang Gus Toib untuk kebutuhan ru'ya atau dan lainnya Gus ya. Segalanya. Segalanya ya. Mengenai mistis ya. 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 Nomornya adalah 081 9370 61340. Ya, ada lagi 081 33333, tiganya 5 kali ya. 0498. Kemudian satu lagi nomornya ini. 5 lagi ya? Oh, satu lagi. 0881 0367 30176. Itu tadi ya, 3 nomor. Nanti akan saya catat. Kurang tengah tanganmu. Kurang tengah ya, di sini ya. Iya. Di sini. Oh, ke sini. Sini, di sini ya. Iya, dan pas lu, 3 nomornya akan saya catat di sini. Oke. Kemudian saya tambah lagi nomor di sini aja. 7691 keluar. Ya. Itu tadi ya. Ojo lali. Ojo lali. Ditomboi. Ditomboi. Ya. Nanti kita akan berjumpa di episode selanjutnya, mungkin meru'ya mungkin ya, praktek ya. Praktek bisa ya? Ya, Bisa ya? Praktek ya. Jadi nantikan praktek-praktek dari mungkin dari Cak Kaji Riza ataupun dengan Gus Toib ya, untuk praktek di episode selanjutnya. Ini saja sesi dari Kecantol Kandaniko. Kita akan menyingkap tabir ru'yah. menyingkap Tabir kelanjutan dari menyingkap Takbir ya. takbir ru'ya ya. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya.
di dunia kecantol. Saya Cak Bogang Kandaniko bersama dengan Gus Thoib dan Cak Kaji Riza. Wassalam.